Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sebuah renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang terkasih, yaitu Timotius, di mana surat ini adalah surat yang terakhir kepada Timotius yang diutus ketika Paulus sendiri sedang berada di dalam penjara dan menghadapi kematian. Ini adalah kata-kata terakhir dari seorang bapak rohani kepada anaknya di dalam iman. Dalam pasal ini, Paulus telah memperingatkan Timotius tentang masa-masa sukar yang akan dia hadapi, di mana Paulus menggambarkan orang-orang akan menjadi pecinta diri sendiri, sombong, durhaka kepada orang tua, tidak mengasihi, dan juga suka untuk menuduh. Maka di tengah semua gejolak inilah Paulus memberikan sebuah arahan yang baik bagi Timotius dan juga untuk kita semua. Dikatakan di dalam nats kita, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang telah engkau yakini. Kata tetap berpegang di dalam nats ini mengandung arti untuk tetap tinggal dan juga berdiam atau bertekun. Ini bukan sekedar memegang sesuatu sebentar lalu melepaskannya, tetapi ini adalah tentang bagaimana memegang sesuatu atau berpegang untuk melekat erat kepadanya. Apa yang harus dipegang erat? Kebenaran yang telah engkau terima dan yang telah engkau yakini. Inilah suatu arahan atau suatu perkataan Paulus kepada Timotius supaya dia berpegang erat kepada kebenaran yang telah dia terima dan juga yang telah dia yakini. Kebenaran yang diterima oleh Timotius adalah kebenaran bagaimana Injil Yesus Kristus, di mana ajaran-ajaran para rasul, firman Tuhan yang kudus, di mana Timotius telah menerima pengajaran ini sejak kecil dari neneknya Lois dan ibunya juga Eunike. Nah, dalam hal inilah juga kita sama seperti Timotius dalam suara arahan daripada Paulus ini. Kita pun telah menerima kebenaran ini, baik melalui orang tua, baik melalui guru-guru sekolah minggu, hamba Tuhan, atau melalui pembacaan Alkitab kita sendiri. Inilah sebuah pondasi iman yang kita miliki. Bagaimana ajaran firman itu atau teguran-teguran itu sudah turun-temurun kita terima dari berbagai hal yang kita miliki. Dikatakan tadi dari orang tua, baik daripada hamba Tuhan, baik ketika kita masih sekolah minggu, semua firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kita.
Inilah menjadi sebuah pondasi iman yang kita miliki. Kemudian dikatakan tentang kebenaran yang diyakini oleh Timotius. Tidak cukup hanya menerima, tetapi bagaimana meyakininya. Iman bukan hanya pengetahuan tentang intelektual, tetapi juga sebuah keyakinan yang mendalam di hati bahwa apa yang kita terima adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang otentik dan dapat dipercaya. Keyakinan ini muncul dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dari bukti-bukti kebenaran firman-Nya yang kita lihat baik dalam keseharian kehidupan kita, baik juga bagaimana persekutuan kita dengan orang lain. Disinilah kita bisa melihat bagaimana keyakinan kita muncul dari pengalaman pribadi dengan Tuhan dan bukti-bukti kebenaran firman-Nya yang kita lihat dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Oleh karena itu, mengapa Rasul Paulus sangat penting menyampaikan ini kepada Timotius? Kenapa sangat penting Paulus mengatakan berpegang? Bagi kehidupan kita juga adalah hal yang penting untuk bagaimana tetap berpegang kepada apa yang kita terima dan bagaimana kita meyakininya. Karena ada begitu banyak ajaran sesat, filsafat dunia, dan juga godaan-godaan yang berusaha menarik kita menjauh daripada sebuah kebenaran. Seperti yang Paulus jelaskan sebelumnya, di mana masa-masa sukar akan datang. Tanpa pegangan yang kuat, tanpa pondasi yang kuat pada kebenaran, maka iman kita akan mudah digoyah dan juga terombang-ambing. Oleh karena itu, apakah kita masih berpegang teguh pada kebenaran Injil yang mula-mula kita terima? Ini menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Supaya ketika masa-masa sukar itu kita jalani, maka kita sudah memiliki pondasi, kita sudah memiliki pijakan yang kuat tentang pondasi iman kita. Supaya masa-masa sukar itu tidak mengalahkan kehidupan kita. Tetapi bagaimana pondasi kita bisa kita andalkan, yang mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita untuk melihat setiap sisi kesulitan atau kesukaran yang kita hadapi, sehingga kita bisa memenangkan hidup kita untuk melewati dan menjalani setiap masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita membiarkan bahwa kebenaran menjadi sesuatu yang menjadi pegangan yang kuat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kuat, tetapi hendaklah berakar di dalam hati kita. Sehingga ketika itu semua boleh terjadi, tentu kehidupan kita bisa membuahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang boleh dinikmati, baik kita sendiri, demikian juga oleh orang lain. Maka inilah suatu seruan daripada Rasul Paulus yang mengingatkan kepada Timotius supaya dia juga bisa melihat apa yang dia terima menjadi sebuah keyakinan, kebenaran yang otentik, sehingga masa-masa sukar yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius bisa dihadapi dengan mengandalkan iman, pondasi imannya yang kuat. Sama halnya dengan kehidupan kita. Mari pondasi iman kita semakin kita perkokoh, supaya hal-hal sukar yang akan kita hadapi bisa kita hadapi dengan mengandalkan iman percaya kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh menerima firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, hendaklah kami semakin diajar. Setiap pendengaran kami akan firman Tuhan, anugerah Tuhan melalui iman yang kami miliki. Itulah menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam segala sesuatu yang boleh kami jalani, yang boleh kami temui dalam segala proses perjalanan kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, hal-hal sukar, sebuah pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami boleh mengandalkan iman kami boleh mengandalkan pondasi iman percaya kami kepada Tuhan sebagai sebuah kekuatan, jalan keluar untuk menghadapi melalui segala hal-hal sukar. Demikian juga yang dihadapi oleh Timotius, yang diingatkan oleh Paulus. Demikian juga dengan kehidupan kami. Maka hendaklah
Engkau semakin mengajar kami supaya kami memiliki kehidupan yang semakin taat dan semakin percayakan Tuhan, bahwa segala proses perjalanan kehidupan kami Tuhan campur tangan dan Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Kiranya apapun segala aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan boleh memberkati itu sehingga itu boleh menghasilkan hal-hal yang baik dan boleh mereka pakai dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Jemaatmu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka boleh menerima proses perawatan di rumah dan juga di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga yang menyertai, memberkati setiap proses itu, sehingga demikianlah juga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan segala sesuatu yang akan kami hadapi hari ini, demikian juga untuk hari esok. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing perjalanan kami, agar ketika kami memulai hingga mengakhirinya, kami boleh menerima segala bentuk anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.